Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Kahero Abdillah. Saya April Rifan. Saya Liza Fitriani. Saya Alfiansah. Di sini kami akan membahas tentang Ran Pensekoran. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pensekoran. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu apa itu pensekoran? Baik, di sini kita akan membahas itu pensekoran. Pensekoran adalah proses pemberian skor atau angka terhadap jawaban, tugas maupun unjuk kerja peserta didik berdasarkan pedoman tertentu yang sudah diterapkan. Skor yang diberikan ini kemudian diolah menjadi nilai akhir yang mencerminkan tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Jadi pensekoran itu adalah pedoman tertentu untuk dijadikan nilai akhir agar bisa melihat pencapaian kompetensi peserta didik. Dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, pensekoran merupakan salah satu tahap yang penting setelah penyusunan instrumen dan pelaksanaan tes atau penilaian. Tanpa pensekoran yang baik, hasil evaluasi akan lebih sulit dipertanggungjawabkan karena tidak ada objektif dalam menilai jawaban peserta didik. Secara singkat, pensekoran adalah tindakan mengubah jawaban hasil tes menjadi angka untuk memudahkan penilaian hasil belajar dengan memakai pedoman dan teknik tertentu agar hasil penilaian menjadi adil dan konsisten. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang pensekoran dan akan dilanjutkan kepada pemateri kedua. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tujuan pensekoran. Tujuan pensekoran dalam konteks pendidikan adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan objektif mengenai kemajuan belajar siswa, efektivitas pengajar, serta untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa agar pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Pensekoran juga berfungsi untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru agar proses pembelajaran terus diperbaiki, serta membantu dalam pengambilan keputusan terkait kurikulum dan kebijakan pendidikan. Secara umum, pensekoran adalah bagian dari proses evaluasi yang bertujuan untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik secara berkelanjutan. Ada beberapa tujuan utama dari pensekoran. Yang pertama itu mengukur kemajuan belajar siswa dari waktu ke waktu. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas, metode, dan strategi pengajar. Yang ketiga ada mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa secara individual. Yang keempat itu memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan pembelajaran. Dan yang terakhir itu yang kelima, membantu pengambilan keputusan di tingkat siswa, guru, dan institut pendidikan. Semua tujuan ini mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui data yang valid dan objektif, serta perencanaan yang tepat dalam proses pembelajaran. Pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan prinsip pensekoran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang prinsip pensekoran. Yang pertama, objektif. Penilaian harus didasarkan pada pedoman atau kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif seperti perasaan atau preferensi pribadi. Ini memastikan bahwa setiap siswa dinilai berdasarkan kualitas kerja mereka, bukan faktor eksternal lainnya. Yang kedua, adil. Penilaian harus dilakukan secara setara untuk semua siswa tanpa memandang latar belakang, kondisi pribadi, atau faktor-faktor lain yang tidak relevan. Semua siswa harus memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan mereka. Yang ketiga, konsisten. Hasil penilaian tidak boleh berubah meskipun dilakukan penilaian ulang. Ini memastikan bahwa penilaian tersebut stabil dan dapat dipercaya, serta mencerminkan kemampuan siswa dengan akurat meskipun dalam konteks yang berbeda.
Yang ketiga, transparan. Siswa harus tahu bagaimana mereka akan dinilai. Kriteria penilaian harus jelas dan dapat diakses oleh semua siswa agar mereka memahami apa yang diharapkan dari mereka dan dapat mempersiapkan diri dengan baik. Dan yang terakhir adalah akuntabel. Penilaian harus dapat dipertanggungjawabkan. Artinya jika ada keberatan atau pertanyaan tentang hasil penilaian, pendidik atau pihak terkait dapat menjelaskan dan memberikan alasan yang valid mengapa penilaian tersebut dilakukan dengan cara tersebut. Terima kasih. Baiklah, di sini saya pemateri keempat akan menjelaskan tentang teknik pensekoran. Yang pertama yaitu ada teknik skor konvensional. Skor konvensional adalah menjumlahkan butir yang dijawab benar. Perhitungan skor dengan cara konvensional adalah menjumlahkan seluruh respon siswa pada satu tes. Nilai yang diberikan pada tes pilihan ganda adalah 1 untuk setiap butir benar dan 0 untuk setiap butir salah. Yang kedua yaitu ada skor penalti. Teknik pensekoran penalti adalah pensekoran yang mengurangi skor total jawaban benar dengan jumlah jawaban salah. Penilaian penalti dilakukan karena pada pilihan ganda memungkinkan siswa untuk menebak ketika memilih pilihan jawaban. Siswa yang jawaban yang benar cenderung melakukan tebakan. Yang ketiga yaitu skor kompensasi. Skor kompensasi adalah cara pensekoran yang memberi tambahan skor sesuai dengan jumlah butir yang tidak dijawab dibagi jumlah pilihan jawaban. Hal ini dilakukan agar kemungkinan skor yang dapat antara siswa yang menebak dengan siswa yang tidak menebak dan memberikan jawaban tidak diisi menjadi sama, sehingga siswa akan memilih untuk tidak menebak. Sekian materi saya. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai pensekoran. Jika ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.